perubahan dalam hidup ini. Berubah jadi mapan hidup kita. Aku bosen sama yang namanya kesabaran itu tuh. Aku udah capek hidup melarat. Aku udah gak mau lagi jadi orang miskin, dicaci maki, dihina. Jahitan apaan tuh? Didit, Bu! Didit takut, Bu! Wah, Didit takut! Aku harus bisa membebaskan Didit malam ini. Didit janji, Pak! Didit gak akan nyuruh Bapak buat beli mainan Didit, Pak! Keluarin Didit! Bapak bukannya tidur? Balik ke kamar, Om. Dengar, kita kan sudah sepakat. Kalau kamu macam-macam, aku akan tambah hukuman Didit. Pak, keluarin Didit, Pak! Didit takut, Pak! Didit takut! Astagfirullahaladzim. Aku gak ngerti apa yang terjadi dengan Bapak. Karena aku pengen kaya. Apa hubungannya dengan Didit? Balik ke kamar. Enggak, Pak. Aku nggak mau. Dit! Kamu tetap memaksa. Kamu akan menyesal. Kamu akan kehilangan Didit selamanya. Pak, jangan sakitin Didit, Pak. Aku janji, Pak. Aku nggak akan keluarin Didit. Yang penting Bapak jangan nyakitin Didit. Ya, Pak. Balik ke kamar. Bu, keluarin Didit, Bu! Didit takut, Bu! Wah, Didit takut! Oh, kapan kayaknya nih gue geblok terus.
Kosong ketemu 1, angka mati. 6 kali. Mau saya kasih nomor yang bakal tembus. Gimana caranya? Itu rahasia. Tapi yang penting kamu yakin pasti tembus. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus bagi separuh kamu. Yang penting dapat dulu, Bang. Pasti saya kasih bagi 2, 50-50. Nomor 4 8 4 9. Pak? Kenapa masih di rumah? Bapak nggak berangkat kerja? Persediaan uang ibu udah habis loh, Pak. Beras kita juga udah habis. Kalau Bapak nggak berangkat kerja, terus kita mau makan apa, Pak? Kamu tuh nggak yakin juga. Percaya. Uang itu bakalan datang ke kita sendiri. Percaya. Bang Syukur! Bang Syukur! Nong! Hihi! Bang, cium tangan dulu, Bang. Cium tangan dulu. Pak, cium tangan dulu. Bang, ternyata gitu. Nomor yang 4 angka kemarin Abang kasih, saya pasangin tebus. Saya dapat 1,5 miliar. Nong. Sesuai perjanjian, bagi 2, 50-50. Nih, Bang, kagak percaya. Tuh, nih. Nong. Bang Syukur, feelingnya gitu. Mantap. Nah, nih kamu. Terima kasih Bang Syukur ya. Ini kamu. Iya. Woi, sini, bagi-bagi duit. Sini. Iya. Terima kasih Bang ya. Yang banyak. Nah, nih kamu ya. Makasih Bang Syukur ya. Nah, nih. Nah, ya. Hah? Ya. Ada lagi nggak? Bang Syukur gimana sih? Abang kan lagi butuh duit. Ngapa tuh duit dibagi-bagi ke orang lain? Aduh, sok dermawan banget sih jadi orang. Kamu tenang. Berdasarkan suara goib, perintah goib, aku yang harus membagi-bagikan uang ini. Nanti, toh aku bakal dapat uang yang lebih besar lagi, lebih besar daripada ini nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, sekarang tugas kamu kasih tahu orang-orang. Mulai sekarang kalau panggil aku pakai Eyang Syukur. Siap. Woi, para warga, semuanya. Sekarang jangan panggil Abang Syukur. Sekarang juga panggil Eyang Syukur. Eyang Syukur. Woi, semuanya. Tampil beda dibanding masa lalunya. Walau kadangkala tak seiring jalan. Pantas. Astagfirullahaladzim. Hah? Yuk, thank you. Oke, semua siap? Kamera. Action. Aduh, Bem. Lo itu lawakan jadul lo masih pakai aja. Ini lo tahu nggak sih ini udah tahun berapa? Udah jadul. Pak, kita sekali lagi Pak, saya bisa ngasih lawakan yang lebih. Lagian ini, saya sudah nggak punya banyak waktu. Ini lagian juga lagi kejar tayang. Udah deh. Pak, tolong Pak, kasih kesempatan sekali lagi Pak. Lo kok keras kepala banget sih? Lagian udah banyak yang lebih muda, lebih keren dari lo. Yang nggak kayak gini, aduh lo jadul banget sih, Bem. Oke, Bin. Next talent deh, Bin. Ya ampun, hidup gue gini amat ya.
Dulu kan gua artis terkenal. Tapi sekarang Ini bang, kopinya. makasih kok. Sehat kok. Emang kenapa? So akrab, kayak artis aja. Lah emang gua artis. Masa dia nggak kenal sih? Saya keluar ilmunya hemat gitu, mana sih ya? Sampai nyitu nih orang minta. Ya, nggak tahu Kang. Tapi emang bener-bener sakti banget sekarang. Nomor yang dia kasih selalu aja tembus. Udah 2 kali dapet. Lo tau nggak? Dia tuh nggak pelit sama kita semua. Buktinya, dia sering bagi-bagiin uang ke kita. Itu namanya baru orang dermawan. Pak, maaf Bang. Permisi ya. Mau numpang tanya. Tadi ngomongin Eyang Syukur ya? Iya. Eyang Syukur tuh siapa ya? Nggak tahu. Nanya. Tuh, orang sakti yang suka bagi-bagi duit. No, rumahnya sono. No, untuk mentok belok kiri, orang paling gede. Sabar, sabar. Kalau kita mau ketemu Eyang Syukur itu, kudu satu-satu. Kita udah dari tadi. Kapan kita dipanggil? Iya nggak? Pak Kumis, di dalam itu masih ada orang. Jadi semuanya kudu sabar menunggu. Kalau nggak sabar, pulang aja sono. Antri dong. Sama, aku juga mau ketemu. Antri, woi. Kalau mesemut, ada peraturan. Bagi siapa aja yang mau ketemu Eyang Syukur, harus merangkap sopan santun. Emangnya Abri pengen merangkap? Oh iya. Iya. Dia peraturan begitu. Kamu datang ke sini bukan buat minta nomor togel kan? Kok yang tahu yang? Wah, ternyata yang dibilang orang-orang tentang Eyang Syukur itu benar ya. Eyang Syukur memang benar-benar hebat. Baru aja ketemu, tapi udah tahu maksud dan tujuanku ke sini. Iya benar banget Yang. Jadi maksud saya ke sini ingin minta petunjuk dari Eyang. Saya pingin nama saya naik kembali Yang, dan job mengalir terus Yang. Mau ngetop lagi? Bener Yang, bener. Yang tahu lagi. Saya artis Yang, tapi pahit manis. Kopi pahit ini kamu habisin. Ya, habisin. Habisin sampai kering gelasnya. Habis, ayo. Nah, terus, ayo. Bagus. Pahit kan? Ya, supaya yang pahit-pahit hilang dari hidup kamu. Nah, satu lagi. Ya. Garam ini kamu tebar di sekeliling rumah kamu. Jangan lupa. maaf Yang, ini ada sedikit. Apa itu? Kurang ya, saya nggak punya uang lagi ya. Duit? Iya. Gak usah, ambil. Kamu tuh lagi butuh, kamu tuh lagi susah. Kalau saya sudah berkecukupan. Lagian saya kan cuma mau membantu. Ada syaratnya. Apa ya? Kalau kamu sudah berhasil, kamu mesti bagi rezeki kamu sama orang-orang yang terlantar, anak yang miskin, yang susah. Baik ya, cuman itu aja ya. Ingat, rezeki yang kita punyai, rezeki yang kita dapat, itu sebagian milik mereka. Jadi kamu jangan sampai lupa. Baik ya, saya akan laksanakan perintahnya. Sekali lagi terima kasih ya. Saya
Pamit pulang dulu. Kamu gak usah banyak tanya dulu. Apa yang aku lakukan itu hanya diperintahkan. Halo? Ya? Stripping? Iya, iya. Oh iya, iya. Acara lawak. Iya, iya, bisa. Iya, saya tunggu callingan ya. Iya, makasih. Sayang, jobnya balik lagi buat aku. Aku udah job lagi. Aduh. Makasih, Eyang. Di sini. Eyang benar-benar sangat luar biasa, Eyang. Sangat luar biasa. Saya nurutin apa yang Eyang suruh. Saya taburi garam di sekitar rumah saya. Begitu selesai, nggak berapa lama, langsung ada yang telepon saya, Eyang. Nawarin job. Eyang bener-bener top. Nah, Eyang seneng dengernya. Seneng banget. Cuma ada yang satu mau Eyang tanyain sama kamu. Gimana sama janjimu waktu itu? Apa kamu sudah penuhi? Tenang, Eyang. Saya sudah melakukan perintah, Eyang. Saya sudah bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Itu tenang aja, Eyang. Tapi, Eyang, bisa nggak, Eyang? Jobnya itu lebih mengalir lagi, lebih banyak, Eyang, buat saya. Kamu pengen banjir rezeki? Iya itu, Eyang. Nah, ada syaratnya. Syaratnya apa, Eyang? Sederhana. Baik, Eyang. Kamu harus jalan mundur dari rumah kamu sampai ke tempat kerja kamu. Apapun yang menghalangi, apapun rintangannya, kamu nggak boleh berhenti. Jalan mundur? Kamu bisa melakukan itu, kamu akan sukses. Itu bisikan goib yang terima. Dan itu perintah yang harus kamu lakukan kalau kamu pengen sukses. Baik, Eyang. Saya akan lakukan. Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah Sang Pencipta ada untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Iya, pasti dong saya akan tanda tangan ini kontraknya. Kalau enggak, honor nggak keluar kan? Iya, oke. Makasih. Halo. Syuting. Kapan? Bisa. Besok saya kosong kok. Oke.
SMS aja? Iya. Oke. Iya, sama-sama. Selamat ya Mas, sekarang Mas kebanjiran job. Aku senang banget. Itu juga semua berkat kamu. Mulai sekarang, kita tidak akan kekurangan lagi. Di depan ada tamu. Eyang pakai repot-repot kemari. Eyang kan tinggal teman saya datang ke rumah Eyang nantinya. Silahkan diminum tehnya ya. Saya ke belakang dulu ya. Silahkan ya. Yang langsung aja ya. Yang datang ke sini mau minta istrimu untuk jadi istri Eyang. Kamu tenang, yang tahu perasaan kamu. Tapi yang minta kamu jangan berprasangka buruk. Karena ini bukan kehendak Eyang, sama sekali bukan. Tapi bisikan goib, perintah goib. Eyang harus menikahi istri kamu. Tapi kamu ingat, kamu sudah janji sama Eyang, apapun permintaan Eyang, kamu akan penuh. Yang kasih waktu 2 hari. Dan Eyang akan datang menagih janji. Ada apa Mas? Aku perhatikan Mas kelihatan bingung. Apa ada masalah? Enggak ada apa-apa, Tika. Aku mau tanya sama kamu. Apa pendapat kamu tentang Eyang Syukur? Apa maksud Mas? Ini, bagaimana kalau misalnya Eyang Syukur meminta kamu jadi istrinya? Itu nggak mungkin Mas. Aku ini kan istrinya Mas. Kamu tahu kan, selama ini Eyang Syukur selalu membantu aku mengembalikan semua job-job yang selama ini hilang. Dan aku sudah berjanji sama Eyang Syukur akan menuruti dan memberikan apa yang dia mau. Kalau begitu terserah Mas. Terserah Mas mau aku bagaimana. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya aku untuk patuh pada perintah suami. Astagfirullahaladzim. Apa yang sudah aku lakukan? Bagaimana bisa aku menyuruh istriku menikah dengan laki-laki lain? Enggak. Aku nggak akan mengorbankan wanita sebaik istriku hanya demi sebuah ketenaran. Aku harus bicarakan hal ini dengan Eyang Syukur. Saya janji akan memberikan apa saja, Eyang. Tapi jangan istri saya, Eyang. Saya nggak bisa melakukan itu. Kamu sudah janji sama Eyang. Apapun yang Eyang minta, kamu akan penuhi. Ingat, apapun. Iya, apa nggak bisa diganti, Eyang? Yang lain deh yang saya pasti akan kasih, Eyang. Tapi jangan istri saya, tolong ngerti perasaan saya, Eyang. Eyang ngerti perasaan kamu. Eyang juga nggak akan memaksa kamu. Yang benar ya. Terima kasih, Eyang. Terima kasih.
ada yang bisa menolak aku. Gak ada. Bang, kita lanjut ke scene 32 ya, Bang. Ya udah, gue baca dulu skenario. Oke, Bang. Thank you. Bang, maaf ya, Bang ya. Bang, nggak apa-apa, Bang. Boleh, Bang, sorry, Bang. Be, gimana sih, Be, pasang lampunya? Yang bener dong. Main gua nih, ntar kalau napi-napi lo nggak bisa syuting gimana? Lu gimana sih? Bang, lampu nggak bener lu. Nih, ketak ini. Hati-hati, Be. Maaf sekali, Bang ya. Saya udah habis kan? Aman, Bang. Gue balik dulu ya. Thank you, Bang. Bro, yang bener dong, bro. Lihat-lihat dong. Oh, nggak lihat. Sorry. Maaf ya, Bang. Maaf. Bang, nggak apa kan? Bang, nggak apa kan? Ya, sorry, Bang. Sorry, Bang. Saya komar. Sorry ya. Bapak mau nikah lagi? Itu sudah jadi keputusanku. Nggak ada yang bisa menentang keputusanku. Aku nggak mau dipoligami. Poligami? Kamu gak usah khawatir. Aku akan adil sama kamu. Mau Bapak bersikap adil atau enggak, aku nggak mau Bapak nikah lagi. Kalau Bapak milih nikah lagi, aku lebih pilih pisah, Pak. Dan aku akan bawa pergi Didit dari sini. Gak bisa, kamu gak bisa bawa Didit. Didit akan tetap di sini. Aku nggak peduli. Didit! Ya Allah, sabar ya, Ibu akan keluarkan kamu dari situ, Nak. Keluarin Didit, Pak. Bu, keluarin Didit, Bu. Didit takut, Bu. Oh, Didit takut. Sabar ya, Nak. Ibu akan keluarkan kamu dari situ, Nak. Rohima, apa sih kamu? Didit janji, Pak. Jangan sekali-sekali Didit kamu akan coba nyuruh mengeluarkan Bapak anak itu dari dalam. buat beli mainan Didit, Pak. Dia harus tetap di sini. Kasihan anak kita, Pak. Kita harus keluarkan dia dari situ. Kamu usah banyak ngomong. Kamu jangan nekat. Kan sudah berkali-kali aku peringatkan. Ayo sana. Nggak mau. Kamu dikasih tahu. Keluarin Didit, Nih, lihat akibatnya kamu. Bu, keluarin Didit, Bu. Didit takut, Bu. Oh, Didit takut. Gimana keadaan istri saya, Dok? Benturan yang dialami Bu Rohimah itu sangat keras dan mengganggu syaraf motorik Bu Rohimah dan mengganggu sebagian tubuh menjadi kelumpuhan. Baik, terima kasih. Permisi, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan sebesar ini? Bagus. Berarti rencanaku untuk punya 9 istri akan berjalan dengan mulus karena tidak ada batu penghalangnya. Saya terima nikahnya Tika binti Rohim. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, apa yang sebenarnya sudah terjadi pada suami hamba? Kenapa dia jadi berubah seperti ini?
Eyang memang sudah menikahi istri kamu. Tapi itu belum cukup sebagai imbalan kesuksesan yang Eyang berikan sama kamu. Maksud Eyang? Ya, Eyang punya keinginan menikahi adik ipar kamu sebagai istri ketiga. Gimana? Pikirkan baik-baik. Eyang sudah buat kamu berhasil seperti sekarang ini. Jadi pantas kalau Eyang minta imbalan seperti itu. Apa, Mas? Enggak. Aku nggak mau nikah sama Yang Syukur. Enggak, Mas. Nit, Mas nggak punya pilihan lain. Ini semua sudah keinginan dan kemauannya Yang Syukur. Kalau Mas nggak turutin, akan terjadi apa-apa sama keluarga kita. Kamu mau? Percaya sama Mas, kamu nggak bakalan nyesal. Yang Syukur akan memberikan semua kebutuhan kamu. Ya. Ini saya bawa adik ipar saya minta. Duduk. Bagus. Ada hadiah besar buat kamu. Ada di laci kamar kamu. Sana, diambil. Yang benar ya. Makasih banyak ya. Kamu di sini aja. Mas, jangan tinggalin Mita, Mas. Mita takut. Ada hadiah besar buat kamu. Ada di laci kamar kamu. Mas Bemi. Nita, ini semua karena bisikan goib, perintah goib. Kalau kamu nekat melanggar perintah goib ini, ya nggak tahu apa jadinya. Bisa jadi kamu akan menyesal seumur hidup. Ada duit. Tadi yang bilang ada duit di laci. Buktinya di laci nggak ada duit tuh. Gua kaya! Eyang, makasih ya! Gua kaya sekarang, duit semua ini duit. Eyang mau minta istri kamu. Udah lama banget mimpi mobil kayak gini. Akhirnya kebeli juga. Berkat Eyang Syukur. Kayaknya gue kenal tuh. Arman. Bambi. Apa kabar lo? Gila, udah lama banget kita nggak ketemu ya? Baik, gimana kabarnya? Baik juga. Masuk dalam. Kita ngobrol dalam.
Gue gak nyangka aja bisa ketemu lu di jalan. Lu gak kenapa-napa, Min? Kayaknya saya itu parah banget. Gak apa-apa, gue udah biasa. Udah 3 tahun gue kayak gini. Sampai-sampai semuanya berantakan cuma gara-gara gue gak konsen karena batuk. Cuma ya mau gimana lagi. Man, 3 tahun itu serius banget, Man. Lu gak ke dokter atau? Udah. Dokternya aja bingung. Gak tahu penyebabnya apa. Gue juga udah ke orang pinter, alternatif. Nggak ada hasilnya. Bukannya sembuh, malah gue tambah parah. Sorry. Lo udah coba ke Eyang Syukur? Eyang Syukur? Siapa? Lo yakin Eyang ini bisa nyembuhin gue? Lo tenang aja, Man. Lo percaya sama gue kan? Lo lihat, sekarang gue kayak gimana? Itu semua berkat Eyang Syukur. Eyang Syukur itu sakti banget. Jangankan cuma masalah kesehatan lo. Lo minta apa aja pasti dia bisa kabulin. Mau kaya? Hah? Mau apa? Semua bisa. Tenang aja. Ayang. Menurut bisikan goib, kamu gak usah khawatir. Dalam 3 hari ini kamu bakal sembuh. Tapi ada syaratnya. Kamu gak boleh menolak permintaan Eyang. Kamu harus mengabulkan. Kamu janji? Tolong dibantu teman saya ya. Gampang. Asalkan penyakit saya bisa sembuh, Eyang. Apapun permintaan Eyang, pasti saya penuhi. Minum. Biar cepat sembuh. Ayo. Habis. Yang perlu kamu ingat, suatu saat yang akan datang menagih janji kamu. Kamu harus mengabulkan. Siap? Sanggup, ya. Yakin ya? Mas berangkat kerja dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sepertinya kamu udah gak batuk lagi ya? Iya. Dada Mas juga sudah tidak sakit lagi. Sepertinya Mas sudah sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu udah sembuh berarti ya? Ya udah. Kamu berangkat kerja ya. Nanti terlambat. Mas pamit dulu. Iya. Terima kasih Eyang. Terima kasih sekali. Berkat Eyang, saya sudah sembuh dari penyakit saya. Terima kasih Eyang. Kamu nggak usah berterima kasih berlebihan. Sekarang ini udah saatnya Eyang menagih janji. Pasti Eyang. Eyang tidak perlu khawatir. Saya pasti akan penuhi janji saya.
Eyang mau apa? Rumah, mobil, uang, apapun yang Eyang minta, pasti akan saya berikan. Eyang nggak butuh itu semua. Eyang hidup sudah berkecukupan, lebih dari segala-galanya. Ada satu hal yang Eyang harus minta sama kamu. Eyang mau minta istri kamu. Maksud Eyang? Tenang. Kamu jangan berprasangka buruk dulu. Ini perintah goib, di mana Eyang harus menikahi istri kamu. Man, gila lu! Tahan emosi lu! Diam! Lepasin gue! Dasar tua bangka mesum! Mata keranjang! Berani-beraninya pengen merebut istri orang, ha? Lepasin gue, biar gue kasih pelajaran! Man, denger, Man! Lu gak denger yang bilang apa? Hah? Bukan maunya dia, tapi berdasarkan bisikan goib. Lu jangan salah sangka dong. Goib? Hah? Goib? Goib apa? Goib apa yang ngajarin untuk rebut istri orang, ha? Ini cuma alasan dia untuk menghancurin rumah tangga gue. Lo jangan mau dibodohin dia, Bemi. Biar gue kasih perhatian. Lepas! Diam lo, Mas! Diam! Kamu benar-benar manusia yang tidak berterima kasih. Manusia yang nggak tahu diri. Sudah ditolong, sudah diobati, bukannya berterima kasih, kamu malah menyerang Eyang. Kamu malah menghujat Eyang. Itu cara kamu membalas. Ingat, Eyang sumpahi kamu bakal gila. Tolong, ada yang mau bunuh aku. Ada yang mau bunuh aku, tolong. Mas, tenang mas. Mas cuma mimpi. Ini bukan mimpi. Itu dia. Dia ada di sudut ruangan. Dia mau bunuhku. Pergi kau. Pergi. Mas tenang mas. Pergi. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tenang mas, tenang. Nggak ada apa-apa mas. Tenang. Mas. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan? Menurut hasil pemeriksaan kami, suami ibu mengalami depresi yang sangat berat. Kalau terus dibiarkan begini, saya yakin jiwanya bisa terganggu. Maksud dokter, suami saya bisa gila? Untuk itu, saya sarankan ibu menemui psikiater untuk membantu memulihkan jiwanya. Bakal gila. Saya tahu kamu bingung. Saya Eyang Syukur. Panggil aja Eyang Syukur. Eyang, guru spiritual Arman suami kamu. Berarti Eyang bisa dong menyembuhkan suami saya. Bisa kan? Sayang, Eyang nggak bisa membantu Arman suami kamu. Tapi mungkin Eyang bisa membantu kamu dalam hal-hal yang lain. Maaf, boleh Eyang lihat tangan kamu? Ayo, nggak apa-apa. Nasib kamu betul-betul menyedihkan.
saat ini kamu sedang betul-betul terpuruk. Dan kamu akan lebih terpuruk lagi kalau kamu tidak cepat-cepat mengambil keputusan. Akan ada orang yang siap menolong kamu. Bagaimana kalau kamu ceraikan suami kamu dan menikah dengan Eyang? Enggak, itu enggak mungkin, Eyang. Enggak. Tenang. Kuasai perasaan kamu. Yang perlu kamu ingat, suami kamu tuh sekarang setengah gila. Setengah gila. Mungkin kamu kuat mendengar omongan orang yang mengatakan bahwa suami kamu gila. Tapi bagaimana? Bagaimana dengan anak-anak kamu kalau dibilang bapaknya itu orang gila? Hah? Apa kamu mau melihat anak-anak kamu menderita? Kamu harus ambil keputusan yang menyelamatkan nasib kamu. Pergi. Iya, ya. Buka. Siap, ya. Ini duitnya, ya. Ini ada uang sekoper. Uang ini buat kamu. Kalau kamu mau menikah sama Eyang, Eyang janji akan membahagiakan hidup kamu. Apa yang kamu mau? Jangan kata uang sekoper. Eyang akan belikan semuanya. Putuskan. Saat ini, Eyang malaikat penyelamat kamu. Cari 9 istri. Sebentar lagi Siti jadi istri keempat. Berarti kekuatanku bertambah. Kekuatanku bertambah. Dia masih kurang 5 istri lagi. Kalau aku bisa mendapatkan istri 9, maka tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku akan jadi kekal dan abadi. Kurang 5 lagi. Sakit. Ini risiko. Anakku sendiri harus jadi tumbal pada akhirnya. Apa boleh buat? Yang penting aku bisa jadi orang yang kaya. Kaya raya. Jadi, kira-kira kapan saya bisa keluar dari rumah sakit, Dok? Saya ini nggak gila, Dok. Percayalah. Dari hasil pemeriksaan secara medis, Anda memang tidak gila. Hari ini juga, kalau Pak Arman ingin keluar, saya persilakan. Pak Arman sudah boleh meninggalkan tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Siti. Siti. Mas sudah dibolehkan pulang, Siti. Kata dokter Mas gak gila. Siti. 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 Mana Siti? Assalamualaikum. Halo, Mas. Waalaikumsalam, Siti. Siti, Mas sudah diperbolehkan pulang. Kata dokter Mas gak gila. Beneran, Mas? Beneran, Siti.
kamu di mana? Mas jemput sekarang ya. Aku di rumah Yang Syukur, Mas. Mas cepat jemput aku, Mas. Aku mau dinikahi oleh Yang Syukur. Enggak bisa, enggak, pokoknya saya nggak mau nikah sama Yang Syukur. Suami saya udah sembuh, saya mau pulang. Lepasin. Nggak bisa, Mbak. Penghulu udah datang. Mbak harus nikah. Enggak, itu kemarin karena suami saya gila. Tapi sekarang dia udah sembuh. Pokoknya saya mau pulang, saya nggak mau nikah. Nggak bisa, Mbak. Mbak nggak bisa keluar. Nggak boleh. Apa ini, ada apa? Ada apa? Hah? Tolong lepasin saya, Yang. Saya mau pulang aja, saya nggak jadi nikah. Suami saya udah sembuh, suami saya nggak gila. Jadi izinkan saya pulang, Yang. Saya mohon. Lepasin. Kamu boleh pulang. Terima kasih, Yang. Terima kasih. Sekarang saya mau pulang. Saya mau ketemu sama Mas Arman. Tapi kamu mesti ingat, kalau kamu ketemu suamimu lagi, dia bisa gila lagi. Terserah kamu. Keputusan di tangan kamu. Syukur! Hei! Dengarkan ini, saya Arman! Saya tidak takut sama kamu, Syukur! Hei! Syukur! Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Syukur bin Rohmat dengan saudari Siti bin Harun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Syukur! Dasar kakek-kakek tua mata keranjang! Kembaliin istri gue! Siti binti Harun dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Hai Syukur! Keluar! Ngapain lu teriak di sini? Ayo pulang. Terang aja gue teriak-teriak, Bambi. Gue marah. Tua bangka keparat itu mau menikah istri gue. Gue harus batalin pernikahan. Udah, sabar, Man. Arman. Sabar. Dasar kakek tua mata keranjang. Kau sudah paksa istriku untuk menikahimu, kembalikan istriku. Woi, lepasin! Lepasin! Kamu jangan ngomong sembarangan. Kamu jangan bikin malu saya di depan orang banyak. Saya menikahi Siti, mantan istri kamu ini tanpa paksaan. Kalau nggak percaya kamu bisa tanya sendiri. Benar itu, Siti. Iya, Mas. Tuh kan, bener kan? Si Siti itu nggak ada paksaan. Jadi mulai sekarang lu nggak usah protes lagi. Tahu lo? Aku nggak percaya. Aku tahu benar istriku. Dia tidak mungkin menangis kalau dia tidak dipaksa. Kau sudah memaksanya. Kebunuh kau! Yang, tolong jangan sakiti suami saya, Yang. Tolong. Tenang, tenang. Saya jamin Arman tidak akan diapa-apain. Cuma dikasih sedikit pelajaran supaya dia tahu apa yang namanya sopan santun. Ya. Mundur lo! Pulang. Woi, mundur lo! Lepasin! Lepasin! Lu jangan coba-coba ya merusak acaranya Yang Syukur. Gua hajar. Aku nggak takut! Nggak takut. Udah, tenang. Man. Udah. Bem, asal lu tahu ya, kalau dia berani coba-coba masuk rumah Yang Syukur dan ngaca-ngaca pernikahannya, gua nggak kasih ampun. Iya, udah. Biar saya urus. Awas lu ya! Gua nggak takut! Lu emang bener-bener bukan temen gue, Bambi! Lu tega biarin istri gue dikawinin sama yang keparat itu! Tega! Man, gue minta maaf banget, Man. Sorry banget, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya, paling nggak lu bisa cari bini lagi deh. Apa? Lu pikir bini itu barang apa? Hah? Lu nggak ngerti perasaan gue! Lu nggak ngerti perasaan gue!
Kalau gue tahu istri gue bakal kawinin sama yang kebarat itu, gak bakal gue minta pertolongan sama dia. Man, denger ya. Siapa bilang gue gak ngerti perasaan lu? Siapa bilang? Denger. Bini gue sama adik gue udah diambil juga sama yang Syukur. Gue udah jadiin bini. Apa? Terus lo biarin aja? Lo biarin aja? Ya gue harus gimana lagi? Emang udah kayak gini jalannya. Lo sabar-sabar aja deh. Ini udah gak bener, Bambi. Ini udah gak bener. Ini sesat. Ini nih yang namanya tumbal. Setahu gue kalau misalnya nolong orang itu harus dari hati. Harus ikhlas. Gue bakal beberin semua yang udah dilakuin sama Eyang tua keparat itu ke media. Man, udah. Lo bisa celaka. Soalnya Eyang Syukur itu bisa... Gue gak takut. Gue cuma takut sama Allah. Sama Allah. Aman. Ada apa antara Anda dengan Eyang Syukur? Dia menganut aliran sesat. Jangan pernah percaya sama dia, Mbak. Percaya itu sama Allah. Saya akui, Mbak. Saya memang pernah salah. Pernah mengenal dan pernah konsultasi sama yang namanya si Syukur itu. Awalnya saya kira dia orang baik, Mbak. Tapi Mbak tahu belakangan apa yang terjadi? Dia mengambil istri saya. Syukur! Hei! Dengarkan ini, saya Arman. Saya tidak takut sama kamu, Syukur. Hei, Syukur. Perhatikan muka saya baik-baik, Syukur. Hadapi saya. Tenang, Mas. Sabar dulu ya. Kurang ajar, Arman bikin masalah. Ngoceh kemana-mana. Hah? Anak kecil mau ngelawan Eyang Syukur. Mana mungkin bisa? Pernyataan Arman itu nggak benar. Eyang Syukur itu dan juga bukan aliran sesat. Itu karena si Arman sakit otaknya aja, sirik aja, karena dia depresi aja, karirnya turun, duitnya kagak punya, akhirnya Eyang dibawa-bawa, dibilang kagak bener. Pelajaran. Kakek-kakek bajingan, hadapi dia aku. Keluar kau. Hei! Keluar! Keluar kau! Oh. Biar saya ngadepin dia, Yang. Nggak usah. Saya mau robek-robek tuh mulutnya kayak ember. Jangan diladeni, orang gila kok diladeni. Oh iya. Kalau kita mainin orang gila, sama kita gila. Makanya lo kualat tuh sama Yang Syukur. Kagak pantas lo. Ngaco dah lo. Istriku! Kembalikan istriku! Woi! Udah gila lu ya. Kembaliin sama lu kita beli permen. Istriku! Bang, lu gila ya? Aku gak gila! Masa? Lu gila? Iya ya bang. Aku gak gila! Tuh perhatian tuh buat semuanya tuh. Kalau dia nggak patuh sama Yang Syukur. Ya. Ya ampun, kenapa jadi begitu anaknya? Sarafnya udah naik tuh. Man, gua kan udah bilang sama lo. Jadinya gini kan. Yang Syukur di. Iya ya. Kita cabut aja yuk. Biar dia ngamuk lagi.
Puas kan lo lihat gue kayak gini? Atau lo sama aja kayak mereka? Mau bilang gue gila juga, ah? Apa? Atau lo mau suruh gue berhenti buat kasih pembalasan sama Eyang Keparat itu? Hah? Apa? Gue cuma pengen ngingetin lo, Man. Lo udah gak usah memperpanjang perkara ini. Demi keselamatan lo, demi kepentingan lo juga. Lo emang bener-bener temen yang busuk, Beb. Mungkin sekarang gue belum bisa kasih pelajaran sama Eyang Keparat itu. Tapi ingat, Beb. Ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam, Ben. Dengan semua kezoliman dari si Eyang Keparat itu. Termasuk juga lo, Ben. Bem, yang lo lakuin itu dosa. Dosa. Setahu gue kalau misalnya nolong orang itu harus dari hati. Harus ikhlas. Mungkin sekarang gue belum bisa kasih pelajaran sama Eyang Keparat itu. Tapi ingat satu hal. Allah bersama hambanya yang teraniaya. Dan Allah gak bakal tinggal diam. Dengan semua kezoliman dari si Eyang Keparat itu. Termasuk juga lo, Bem. Bem, yang lo lakuin itu dosa. Dosa. Gimana kalau omongan Arman benar ya? Tapi nggak mungkin ah. Buktinya yang Syukur selalu ngasih tahu gue untuk memberikan harta kita tuh kepada yang membutuhkan. Pak, keluarin Didit, Pak. Didit takut, Pak. Didit takut. Pak, Didit takut, Pak. Ini kan kamar yang dilarang sama yang Syukur buat dideketin. Tapi suaranya dari sini. Halo? Ada orang di dalam ya? Ada siapa ya? Baby, lu ngapain di sini? Hah? Aduh, lu nyari penyakit aja lu ya. Kan Eyang Syukur bilang kita nggak boleh ngedeketin kamar ini. Aduh, bandel banget sih lu ah. Gua denger ada suara anak kecil di dalam lagi kesakitan. Kita tolongin ya. Suara apaan? Gua kagak denger. Ah, masa lu nggak denger? Lu dengerin dong. Kan? Kagak denger. Kuping lu aja yang loncer. Udah kita pergi. Ngapain juga dengerin ngomong si Arman? Orang gila tuh dia. Ini Gagi. Tuh muka dimencep-mencepin. Smile, Bem, smile. Biar care. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ah, kamu sini. Saya, Yang? Ya. Nih, buat kamu. Kunci mobil? Yang Syukur kasih saya mobil? Ya. Wow. Oh, ya kan? Kunci mobil? Gila lo. Mobil, wah. Ini gak mau nih. Tahu? Tuh. Mobil yang warna putih buat kamu. Makasih, Yang. Ternyata apa yang dibilang semua orang, kalau Eyang itu jahat, Eyang itu suka manfaatin orang, itu salah. Asik. Saya dikasih mobil. Makasih, Yang Syukur. Ya, sana. Hah? Dapat mobil dari Yang Syukur. Yang Syukur, terima kasih.
Wah, wah, wah. Wah, bagus mobilnya bagus. Aku dapat mobil ya. Tuh kan Bem, lu lihat sendiri kan? Eyang Syukur itu orangnya baik. Makanya lu jangan terprovokasi sama si Arman. Buktinya mas, lu lihat. Pasiennya semakin hari semakin banyak. Benar juga. Hampir gue kemakan omongnya Arman. Arman selalu bilang sama gue, kalau begini-gini terus, Allah bakal negur gue. Lu harus telaah dulu. Lu saring dulu omongannya. Percaya sama gue, percaya sama Eyang. Eyang Syukur. Demi Allah, suami saya memang membuka praktek perdukunan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai kapan Bapak terus-terusan mau menikahi istri dari murid-murid Bapak? Kasihan mereka kan? Harus dipisahkan dari suami mereka. Nampak cemburu, aku menikah sama yang lebih muda, lebih cantik. Masih segar. Kamu itu ibarat bagus sudah reot. Kalau diduduki kreot. Sedikit pun saya tidak cemburu. Meskipun tidak ada satupun wanita di dunia ini yang ingin dimadu. Masih bagus, aku nggak ceraiin kamu. Masih bagus itu. Udahlah, kalau udah peot ya udah peot. Udah, capek. Seperti yang dulu. Ya Allah, hamba mohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba pernah minta tolong selain kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu juga. Ampuni hamba ya Allah. Hamba ikhlas ya Allah. Apapun yang terjadi pada hidup hamba, hamba serahkan hidup dan mati hamba hanya kepadamu ya Allah. Hamba yakin Engkau adalah sebaik-baiknya penolong, dan Engkau akan menunjukkan cara agar hamba dapat berkumpul kembali dengan istri hamba tercinta. Hamba percaya dan berserah diri atas kekuasaan-Mu ya Allah. Kenapa mukaku jadi kayak gini? Jelek banget, aku malu. Anak-anak dan Siti juga kena. Eyang, semalam itu kita tidur masih dalam keadaan wajah yang mulus. Eyang, ini aneh ya. Kenapa sekarang begini? Eyang, gimana dengan mukaku ya? Sana. Geli. Eyang, aku ini istri Eyang. Aku gak mau punya muka seperti ini. Lebih baik aku mati saja daripada aku harus menunggu malu seumur hidup mempunyai muka seperti monster. Aku mau mati. Jadi ambil. Aduh. Yang mesti ambil tindakan yang. Aku mesti gimana ya? Aku mau mati.
Tenang, kalian tenang. Jangan panik. Eyang akan bawa kalian ke rumah sakit biar dioperasi plastik. Bener ya? Kamu nggak usah khawatir. Dokter bedah plastik sekarang sudah canggih. Kalian bisa mulus kembali wajah kalian. Malah lebih bagus daripada yang sekarang. Ya? Tenang, udah. Kami mohon pamit, dokter. Iya, Eyang. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas keberhasilan bedah plastik yang Anda tangani. Sehingga semua istri dan anak-anak saya kembali mulus. Iya, Eyang. Sama-sama. Baik. Mari, dokter. Yuk, mari. Ayo. Terima kasih, dok. Mari, dokter. Mana dia? Baik. Sat. Eyang, kebakaran, Eyang. Kamu tenang aja. Eyang, kebakaran. Ayo kita pergi cepat, Eyang. Eyang, ada kebakaran. Ada kebakaran. Jangan panik, tenang. Tenang, pada tenang semuanya, tenang. Ayo kita lari. Ayo kita lari sebelum habis rumah ini. Tenang. Eyang, ayo dong, Eyang. Tenang. Iya, Eyang. Ayo. Ayo cepat, Eyang, sebelum itu menghabisi rumah kita. Sabar kamu, Nay. Mana tolong kamu? Kamu bertahan, anak. Kamu di sini gak tumbal sama papamu sendiri, ya Allah. Sekarang aku kaya. Rini. Kamu jahat banget, Pak. Kamu jahat banget. Aku akan balas semuanya ini. Aku akan balas. Ibu Rohimah, sebenarnya apa hubungan Anda dengan Yang Syukur? Saya adalah istri pertama dari Yang Syukur. Demi Allah, saya ingin katakan bahwa apa yang diucapkan oleh saudara Arman
adalah benar adanya. Suami saya memang membuka praktik perdukunan. Bukan hanya saudara Arman yang menjadi korban. Dengan istrinya diambil oleh suami saya. Tapi juga anak saya, Didit. Anak saya, Didit, menjadi tumbal. Selama ini, saya pikir Didit dikurung di kamar karena kenakalannya. Tapi ternyata dia menjadi tumbal. Didit meninggal. Jadi seperti itu ya Bu ya ceritanya. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi pengakuan dari Ibu Rohimah, istri pertama yang syukur. Dari studio, terima kasih. Pengajar si Rohimah. Dia malah keluar-keluar ke wartawan. Was kamu. Keluar! Eyang sadar kalau Eyang itu sesat. Eyang, pergi dari sini. Jangan bikin malu. Keluar, Eyang. Pokoknya kalau dia nggak mau keluar, kita seret. Eyang. Gawat, Eyang. Gawat apa? Di luar. Orang-orang sudah mengepung rumah ini, Eyang. Eyang nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita lewat pintu belakang. Kita tinggal di tempat ini sampai benar-benar suasana kondusif. Cepetan, Beb. Ayo. Masuk, Eyang. Tunggu. Sabar, Mas. Ini pintu bacot. Kedua Eyang itu dapat membongkar. Tua masih maksiat. Tenang. Dia main hakim sendiri. Tenang. Sabar, tenang. Jangan hakim sendiri. Lepasin! Berhenti! Mundur semua! Bubar! Gimana, Dan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepasin! Kita manusia. Apakah si empat itu jebol, Bang? Tembus. Apa sih, Pak? Belum. Kenapa Bapak berubah? Bla. Gue masih panjang di situ. Oh iya. Apa yang orang? Iya, Bapak.